Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saat ini kembali lagi kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36, di bawah judul perikop kesaksian Yohanes tentang Yesus. Namun sebelum bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Engkau menyertai kami. Biarkanlah kami memiliki kerendahan hati untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melewati kebenaran firman-Mu pada saat ini bagi kami. Sertai dan urapi hamba-Mu, sertai setiap pribadi yang bersedia untuk mendengar dan bahkan menjadi pelaku bagi kebenaran firman-Mu. Berikan kerendahan hati bagi kami Tuhan, untuk menjadi seorang hamba yang setia mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya memberi tema kecil untuk perenungan firman Tuhan yang begitu sederhana bagi kita sekalian pada saat ini, yaitu hidup menjadi saksi bagi Tuhan. Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, barangkali atau pernahkah kita mendapati sebuah perusahaan yang memproduksi atau membuat produk bahan makanan, mempromosikan atau memasang iklan produk kosmetik, obat-obatan, alat tulis atau sebaliknya. Jika hal itu ada terjadi, mereka pasti buang-buang waktu melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu atau hasil produk dari perusahaan mereka. Tentu mereka akan mempromosikan apa yang menjadi produk perusahaan mereka dan apa yang menguntungkan bagi mereka, dan ada hubungannya dengan apa yang mereka ciptakan atau mereka lakukan. Dan tentu mereka berharap ada keuntungan dari hasil yang mereka lakukan. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah salah satu sifat manusiawi, dan ini salah satu sifat dominan duniawi. Dan ini salah satu bahasa asli bumi yang penuh dengan keakuan dan berpusat pada diri, segala yang menguntungkan, yang menghasilkan keuntungan, bahkan yang memuaskan, cenderung menjadi sifat hati. Namun hari ini Injil Yohanes justru menampilkan kesan yang berbeda bagi kita. Dan kita dapat melihat dalam pembahasan ini bagaimana Yohanes menempatkan dirinya menjadi saksi atau memberi kesaksian tentang Yesus sebagai anak Allah, sebagai utusan Allah. Nah, Ibu Bapak, jemaat, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, yang dapat kita lihat dari kesaksian Yohanes ini, dari kepribadiannya terlebih dahulu, pertama kita melihat bahwa Yohanes tidak berpusat pada diri. Padahal kita tahu Yohanes adalah orang yang begitu hebat. Bahkan Alkitab mencatat hal itu, bahwa ia adalah orang yang penting atau salah satu orang yang sangat penting dalam sejarah Alkitab. Dia adalah seorang nabi, dan kita tahu nabi adalah seorang yang dipilih secara langsung oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan. Yohanes punya banyak pengikut, namun sama sekali ia tidak bangga dengan hal itu.
Dan justru kita melihat bahwa Yohanes menyadari bahwa sebenarnya dia adalah saksi Tuhan, bukan saksi bagi dirinya sendiri. Dan kita juga dapat melihat ketika Yesus hadir, Yohanes sama sekali tidak merasa tersaingi. Bahkan walaupun secara pandang duniawi pada saat itu daya tarik Yesus sangat menonjol ketimbang Yohanes, dan bahkan perlahan-lahan mengalahkan pamor Yohanes. Dan itu juga terkadang menjadi perbincangan pada saat itu. Namun kembali lagi kita melihat tentang kepribadian Yohanes yang justru memberi kesaksian yang menegaskan tentang siapa Yesus sebenarnya. Yang pertama, Yohanes memberitahukan bahwa sebenarnya Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dia datang dari atas, dia utusan sorga, dan di atas segalanya itu posisi Yesus. Dan paling utama, tidak dapat disamakan dengan produk bumi atau bukan saingan. Bahkan Yesus sebenarnya tiada tertandingi, dan seharusnya kepadanya lah seisi dunia takluk, terutama dengan perkataan dan perbuatannya yang mengandung kuasa Allah. Yang kedua, kita dapat melihat walaupun demikian, tidak semua manusia, tidak semua orang dapat menerimanya, apalagi bersaksi tentang dia. Namun Yohanes kembali menegaskan bahwa siapa yang taat akan beroleh hidup kekal dan abadi. Siapa yang melakukan kehendak Allah dengan taat dan setia, dan mendengarkan ia dengan kebenaran, dalam kebenaran dan dalam kesetiaan, maka kehidupan kekal dan abadi akan menjadi bagian milik mereka. Sebaliknya, siapa yang tidak hidup dalam ketaatan, maka kebinasaan dan murka Allah akan menjadi bagian mereka. Nah, saudara-saudari, ibu bapak sidang jemaat Tuhan, melewati perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bertanya pada diri kita, selama ini di manakah pusat hidup kita? Apakah pada diri sendiri atau berpusat pada Tuhan? Kalau hidup kita berpusat kepada Tuhan, berarti apapun yang kita lakukan haruslah menjadi bagian yang menyaksikan tentang Tuhan. Dan misalkan kita berbuat baik atau melakukan kebaikan atau melakukan hal yang benar atau melakukan kebenaran-kebenaran atau hal-hal yang begitu baik, justru kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan nama kita, untuk pamer, untuk menyombongkan diri. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan kita terlibat dalam menikmati kemuliaannya, maka bersyukurlah untuk hal itu. Dan saya mengajak kita melewati kebenaran firman Tuhan. Mari menjadi saksi Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dan biarkanlah perkataan Yohanes boleh menjadi prinsip hidup kita. Ada pada ayat yang ke-30, Yohanes mengatakan, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah mendidik mengajar kami. Jangan kami buta untuk melihat dan tuli untuk mendengar, tetapi sungguh-sungguh hati kami terbuka untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan, ajarkan kami memposisikan hidup kami sebagai saksi Tuhan
sebagai orang-orang yang hidup berpusat kepada Tuhan dan memuliakan Engkau dengan perkataan dan perbuatan kami. Dan diberkatilah setiap pribadi yang mendengarkan Engkau dengan taat dan setia. Maka biarkanlah kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin.